Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, apa kabar anak-anak semuanya, terutama kelas 12 otomotif dan akuntansi. Semoga kalian kabar baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona yang pada saat ini masih terus memakan korban jiwa umat manusia. Baik, anak-anakku sekarang, ya, anakku sekalian, kelas 12 otomotif dan akuntansi, yang Bapak sayangi, di awal semester 2 ini kita belum bisa bertatap muka, belajar seperti mana biasa, karena berdasarkan surat edaran Gubernur Bengkulu untuk seluruh siswa SMK dan SMA, proses pembelajaran dilaksanakan secara daring dalam batas waktu yang belum ditentukan. Mengingat Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk zona merah penyebaran COVID-19. Maka dengan itu, Bapak berharap dengan anak-anakku sekalian kelas 12 otomotif dan akuntansi, mari kita tetap berjaga, berdoa, semoga virus corona ini dapat cepat berlalu dan kita tetap jaga kesehatan supaya kita akan melaksanakan pembelajaran seperti mana biasanya. Sebab terus terang saja kelas 12 sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir atau ujian sekolah. Masih banyak ujian-ujian yang lain yang mestinya harus cepat kita lakukan. Baik, Bapak akan menjelaskan sepintas materi untuk kelas 12 otomotif dan akuntansi tentang warisan dalam hukum Islam. Ya, nanti terlebih jelas Anda bisa lihat di slide PowerPoint yang akan Bapak sajikan dan nanti akan Bapak kirimkan kepada anak-anakku sekalian. Baik, judulnya adalah memahami hukum warisan. Nah, pengertian warisan ini ada dua pengertian. Yang pertama adalah definisi warisan dalam bahasa Arab, yang artinya warisa yasiru irsan marisan, yang artinya berpindah satu dari seorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum lain. Yang kedua, definisi warisan menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik ditinggalkan itu hanya berupa harta atau uang, tanah, ataupun apa saja yang haknya milik secara Islam. Jadi itu ada dua pengertian tentang warisan. Lanjut, B. Dasar hukum warisan. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga adalah posisi hukum warisan dan Islam di Indonesia. Jadi ada ketentuan hukum warisan Islam di Indonesia. Itu ada di buku paket kelas 12. Lanjut, ketentuan pembagian harta warisan. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Yang pertama adalah pengurusan jenazah. Ya, jadi sebelum kita membagi harta warisan, jadi kita urus dulu jenazahnya dulu. Yang kedua ada wasiat. Apabila si orang tua atau siapa yang meninggal, ya, dan mereka berwasiat, ya, jadi harus kita selesaikan dulu wasiatnya. Kemudian ketika hutang, si mayat harus terlebih dulu ditunaikan atau diselesaikan. Apabila si mayat itu punya hutang, ya, sebelum mereka masih hidup belum selesaikan, maka kita harus
selesaikan dulu hutang piutangnya. Nah, ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi dua macam sebagai berikut. Yang pertama adalah ahli waris seful furud, yang bagiannya telah ditentukan. Yang kedua ahli waris asabah, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh saiful furud. Ya, jadi ahli warisnya ada dua. Artinya sudah ditentukan tadi. Yang pertama katakan tadi adalah yang pertama adalah pengurus jenazah dulu, kemudian ada wasiat, yang ketiga adalah hutang piutang. Nah, setelah kita melaksanakan itu baru kita namanya ahli waris asabah. Itulah yang kita bagikan setelah kita melakukan yang tiga tadi. Nah, untuk lebih jelas tentang pengenalan dalam harta warisan bisa Anda lihat di buku paket kelas 12 ya. Ya, bisa lihat di buku paket kelas 12 di halaman 161 sampai 166. Di buku paket yang bisa Anda lihat ya, itu yang bisa kamu pegang sekarang. Silakan nanti kalau memang bukunya belum ada, silakan konfirmasi kepada temannya atau bisa nanti langsung ke perpustakaan sekolah ya. Baik, yang kedua manfaat. Nah, manfaat hukum waris dalam Islam. Hukum waris dalam Islam ini memberi jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. Maka beberapa manfaat yang dapat dirasakan dari manfaatnya itu. Yang pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana keluarga yang harmonis. Nah, ini jadi manfaat daripada hukum waris ini yang pertama tercipta ketentraman. Ya, kalau sudah adil, saya yakin semua sudah tentram. Yang kedua, menciptakan keadilan, mencegah konflik pertikaian. Nah, ini yang penting. Jadi mencegah konflik pertikaian, mencegah munculnya berbagai konflik dalam keluarga yang berujung pada tragedi pertempuran darah. Ini banyak terjadi ya. Ini sekali terjadi di kalangan kita masyarakat ya, di Indonesia khususnya ya. Banyak terjadi, kita dengar informasi di media, di koran, di televisi ya, tentang gara-gara harta warisan terjadi pertikaian yang tidak kita inginkan. Yang ketiga adalah peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Nah, ini jadi peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Ya, jadi ada 3 poin penting manfaat hukum waris dalam Islam. Nah, yang ketiga, yang itu ada contoh soal pembagian harta warisan ini. Ya, jadi sebelum kita melaksanakan pembagian warisan ini ada ketentuannya. Nah, ketentuan ini saya katakan tadi bisa Anda lihat di buku paket ya, halaman 160 sampai 166 ya. Itu ada semua ketentuan, istri dapat berapa, suami dapat berapa, anak dapat berapa, ada semua ketentuan di situ ya. Silakan nanti anak-anak bisa lihat di buku paket ya. Kalau misalnya ada paket, silakan nanti informasi kepada temannya yang ada bukunya gitu ya. Oke, ini contoh ya. Ini ada contoh. Ada seorang suami meninggalkan dengan harta warisan senilai 2 juta. Nah, ahli waris terdiri dari istri dan ibu. Nah, pertanyaannya, berapa masing-masing harta warisan yang mereka dapat? Langkah jawabannya gampang. Yang pertama, Anda harus tahu langkah pembagiannya. Ya, saya katakan lihat di tabel, itu sudah ada ketentuannya. Kalau istri itu 1/4, berarti kalikan 2 juta. Berarti 500. Nah, ibu 1/3, itu udah ada ketentuannya, lihat di tabel nanti ya. Jadi berapa sisa dari istri tadi? Ada 1.500.000, kalikan saja. Jadi ya 1.500.000 kali 1/3, artinya hasilnya 500. Jadi itulah kira-kira hasilnya. Jadi saya rasa ini gampang sekali. Jelas anak harus tahu hitungan pembagiannya dulu ya, ketentuannya dulu. Nah, ketentuan itu sudah diatur, nanti bisa anak lihat di dalam buku paket ya, itu ya. Nah, baik, berikutnya di akhir materi ini ya, di penghujung materi ini ada tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak ya. Nanti tolong dikerjakan di kertas lembar, boleh dikirim lewat WA Bapak atau Ibu Lena Hartini, khusus yang Ibu Lena yang mengajarnya ya.
Bu Lina Hartini yang mengajarnya, silakan nanti langsung ke Bu Lina Hartini juga boleh, atau langsung ke WA wali kelasnya masing-masing ya. Bapak harap semua tetap mengerjakan dan mencari informasi tugas yang Bapak kasihkan ya. Jadi sekali lagi, Pak harap semua tetap mengerjakan dan mencari informasi tugas dari teman boleh ya, nanti silakan aja nanti ya. Ya, satu kelasnya juga boleh nanti. Ya, mungkin ini aja yang perlu Bapak sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat mengerjakan tugas dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.